سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني متقبلا. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan di sini udah mau masuk ke minggu ketiga nih. Nah, bagaimana persiapan iktikaf di Masjid Al-Lori ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah sampaikan umur kita sekarang pada posisi menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Masjid Alul Khair menyelenggarakan kegiatan iktikaf di 10 hari terakhir. Ya kita karena ini sudah biasa, jadi kita sudah prepare dari awal. Ya tentu urutannya kita list dulu calon peserta iktikaf. Ini untuk supaya kita bisa memantau atau istilahnya supaya kita bisa memprediksi nanti kira-kira jumlahnya berapa, supaya menyesuaikan dengan kapasitas ruangan dan juga nanti pelayanan yang lain, utamanya konsumsi untuk makan sahur dan mungkin selama peserta ini beriktikaf supaya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi kita awal peserta kita minta untuk mendaftarkan diri, sifatnya wajib, supaya kita betul-betul bisa nanti mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan untuk lancaran kegiatan ini, dan mudah-mudahan semakin tahun pelayanan semakin bagus dan kepuasan dari peserta iktikaf ini semakin lebih memuaskan lah ya, bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mungkin itu. Nah, untuk syarat-syaratnya ada nggak untuk mendaftar di sini? Syaratnya apa? Dan bagaimana cara mendaftarnya? Oh iya. Simpel aja sih, karena umumnya juga yang ikut juga jamaah di Masjid Al Khair, atau mungkin ada beberapa yang mungkin dari luar mungkin ingin beriktikaf di sini. Syaratnya hanya menghubungi kontak person di kepanitiaan. Kebetulan saya sendiri, bisa cukup WA atau mungkin pas ketemu di manapun saya daftar, nanti saya yang list, nanti kita share siapa yang sudah di list, siapa yang belum. Jadi mungkin nanti bisa saling mengkoreksi. Intinya mudah saja, cukup dengan WA atau mungkin memberikan secara langsung bahwa mendaftar. Tidak ada persyaratan harus bayar. Alhamdulillah kita tidak, hanya mungkin mengingat tempatnya terbatas, kemudian juga mungkin untuk kenyamanan kita batasi dari sisi usia. Jadi kita harapkan iktikaf ini bisa sekhusyuk mungkin. Jadi yang jadi peserta ya harapannya yang sudah lebih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang nanti bisa posisikan diri atau mengkondisikan diri supaya tidak menimbulkan mungkin gaduh atau mungkin akan mengganggu yang lain, sehingga kita batasi usia SMP ke atas, ataupun kalaupun memang ada atau SD ke bawah ya harus ada orang tua yang kita minta supaya mengontrol, kondisikan anak yang dibawa atau siapapun yang dibawa, supaya nanti selama iktikaf dia bisa dikendalikan atau bisa mengendalikan diri, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu dia mungkin membuat ini, tentu kita akan saling mengingatkan, dan orang tua ada yang lebih bertanggung jawab supaya kita juga enak ininya. Misalnya ada peringatan dari kita, orang tua sudah siap. Kalau semuanya anak-anak itu dibolehkan, nanti ada teguran dari kita, nanti takutnya orang tuanya nggak terima. Yang jelas karena mengingat kapasitas terbatas. Untuk
Kuotanya gimana Pak? Apakah di sini dibatasin atau selama mendaftar boleh datang gitu? Soalnya kan seperti kita ketahui bahwa di Masjid Al-Holir ini tempatnya tidak terlalu luas ya, terbatas gitu. Soalnya kan kita juga membatasi di saf-saf depan itu tidak untuk istirahat seperti itu. Bagaimana Pak dengan kuotanya? Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, mengingat tempat memang terbatas, jadi berdasarkan pengalaman tahun yang lalu kita sudah tahu kira-kira kapasitasnya berapa. Insya Allah dengan kapasitas atau kita batasi 100, itulah kira-kira yang cukup ya. Kalau dibilang nyaman sih nggak dulu, tapi masih berdasarkan tahun yang lalu masih bisa lah ya. Tapi kalau di atas itu sepertinya nanti justru akan mengurangi kekhidmatan, kehusuan di dalam melakukan itikaf. Jadi tentunya ini bisa dimaklumi lah ya kepada para peserta itikaf. Toh nanti mungkin bagi yang ternyata mendaftar belakangan ternyata kuotanya sudah penuh, mungkin bisa mencari alternatif di masjid-masjid lain ya, seperti itu. Terima kasih Pak Salim atas penjelasannya. Dan bagi jemaah yang ingin mendaftar, silakan langsung mendaftar ke Pak Salim karena kuotanya terbatas. Dan bagi jemaah yang ingin berdonasi untuk kegiatan itikaf ini, nanti di akhir video ada rekening yang bisa dituju gitu ya. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mahrum. Beliau bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan Masjid Al-Holir. Dan untuk kegiatan iktikaf, beliau bertugas untuk memastikan peserta iktikaf aman, tenang, dan nyaman dalam menjalankan ibadahnya. Dan untuk pelaksanaan iktikaf ini, saya akan bertanya mengenai apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Mahrum. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dapat instruksi dari Ketua DKM untuk mempersiapkan acara malam itikaf ini. Tentunya kita tidak lepas dari penyekatan antara bagian perempuan dan wanita. Kedua, kita berbagai tempat area yang memang diprediksi akan meludak para jamaah. Maka kita pasang tenda untuk menghindari overload daripada jamaah. Kemudian karena posisinya toilet itu terbalik, sehingga toilet pria kami ganti dengan toilet wanita untuk sementara. Kemudian untuk acara takjil kami siapkan setiap sore hari. Kemudian untuk kebersihan juga kami tetap melaksanakan setelah takjil ya, untuk mempersiapkan sholat tarawih malam harinya. Lalu untuk persiapan konsumsinya seperti apa nih Pak? Soalnya kan kita selama iktikaf kan dari habis tarawih sampai pagi nih. Nah, mengenai konsumsinya seperti apa nih? Ya, untuk konsumsi malam itikaf kami sudah berkoordinasi dengan pihak konsumsi. Itu sudah tersedia seluruh untuk malam sahur. Makanan sahur sudah kami siapkan dari malam pertama sampai malam ke-10. Untuk snack-snack di sela-sela itu tetap kami siapkan kopi segala macam untuk menghindari ngantuknya malam hari. Lalu untuk kebersihan nih Pak, seperti apa nih? Soalnya kan kemungkinan nanti kan jemaahnya akan banyak nih. Lalu ya biasanya bawa anak kecil gitu kan. Biasanya untuk pembersihan seperti apa nih untuk area pembersihan areanya? Ya, kalau untuk kebersihan terutama kita berpikiran yang utama adalah area dalam masjid itu selalu harus clean. Tidak ada waktu untuk nunggu-nunggu. Saat itu juga kita angkat sampah-sampahnya walaupun kotoran-kotoran. Kalau untuk area parkir itu bisa kita laksanakan sambil berjalan. Apabila tidak selesai, besok paginya kita akan lanjutkan untuk kebersihan tersebut. Yang pokok adalah untuk area sholat dan area sholat baca Quran anak-anak teman-teman jamaah. Terima kasih. Baik, itu adalah dari segi kebersihan. Dan saya juga dapat kabar bahwa 10 malam terakhir ini di hari iktikaf ini akan ada kajian. Jadi untuk para peserta, para jemaah yang akan iktikaf di Masjid Al-Holir diharapkan datang lebih awal karena kajiannya akan dimulai jam 10 malam dan itu berlangsung selama 10 hari seperti itu Pak.
Dan untuk bapak-bapak yang membawa anak kecil diharapkan untuk menjaga kebersihan, menjaga ketenangan ya, agar iktikaf ini berjalan dengan tenang, khusyuk dan aman. Begitu ya Pak ya? Ya, semua peralatan untuk sebagai sound system dan segala macam kita siapkan seluruhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني متقبلا